Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat berbahagia. Senang bapak-bapak ibu sekalian. Dulu awal Ramadan saya pikir siapa yang tahu bahwa kita ini sampai pada Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Bapak itu, ibu dihidupkan Allah itu bukan karena baiknya bapak ibu, dosanya banyak, jadi dimatikan sebelum Ramadan ya itu pantas. Tapi tidak, itu dimuliakan Allah. Saya biasanya mengulas apa yang dibaca oleh imam kita tadi. Ini memang Masjid Raudhatul Jannah itu memang imamnya top Pak. Luar biasa. Ini pangling saya dulu sering ngimami saya juga di Al-Falah. Bacaannya bagus sekali. Senang. Pernah diantar ke rumah juga ya dulu ya. Itu yang pertama adalah tadi itu diingatkan. Allah itu selalu mengawasi, melihat kamu. Satu. Nah, melihat basira itu melihat dengan teliti apa yang kita kerjakan. Yang kedua tadi Allah itu maha mendengar doa-doa kita itu maha mendengar. Saya tahu Bapak sudah tahu, tapi perlu diyakinkan kembali. Ada juga syahidah. Bapak kalau melakukan kebaikan tidak perlulah mencari saksi-saksi yang lain, tidak perlu. Allah itu cukup, wa kafa billahi syahidah. Jadi Bapak kalau punya peran tapi tidak tercatat dalam sejarah, perannya banyak tapi tidak pernah disebut, jangan kecil hati, jangan. Allah itu sudah menjadi saksi semuanya. Lalu diterangkan bahwa Nabi itu diberitahu bahwa mimpimu itu akan segera terwujud, yaitu mimpinya Nabi akan bisa memasuki Makkah. Dalam perhitungan kekuatan ya tidak imbang antara kekuatan Makkah itu didominasi oleh orang-orang dehef, orang-orang kaya semua. Yang ikut Nabi itu banyak orang miskin. Jadi yang memberikan dana untuk menopang kekuatan Mekah untuk menghalangi Nabi ke Makkah itu luar biasa. Persenjataannya ya perbekalannya. Nah, Nabi itu pernah bermimpi bisa ke sana. Terus Allah menjanjikan di sini, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sebentar lagi mimpi Nabi itu akan menjadi kenyataan. The dream comes true. Jadi mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Lalu pada rakaat kedua tadi diterangkan orang mukmin itu selalu membangun kebersamaan. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Terus simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya Ustaz ya, gitu ya. Ustaz ya tadi ya. Ada mic-nya tuh. Ulangi Ustaz, dibaca Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Cukup, sudah aja Ustaz ya. Fadlan itu karunia. Ya, karunia. Ananda ini diberi suara yang begini ya karunia Allah, ya. Bisa hafal ya karunia Allah. Dan tiap-tiap orang itu punya kelemahan, gitu ya, punya kekurangan.
Oleh karena itu kita memahami kekurangan orang tapi menghargai kelebihan orang. Ada yang tidak bisa suaranya seperti ini ya Pak ya, ngajinya tidak bisa, tapi infak paling banyak. Ayo, iya toh Pak. Ono sing pinter ngaji sujudin umumkan tapi gak tahu infak. Rupanya ini melarat Pak. Loh, iya toh Pak. Jadi kita itu saling menghargai fadl. Nah fadl itu, saya kemarin itu beberapa hari itu mencari. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Andaikan Allah itu tidak memberi fadl. Fadl itu kemurahan. Kamu pasti akan menjadi orang susah. Fadl itu. Nah, Bapak Ibu ini menurut ukuran yang semestinya ya Pak ya. Kita ini semuanya nih. Ukuran semestinya Pak. Sholat kita itu ukuran semestinya, kalau ukuran yang real ya Pak, bukan ukuran fikih ya, ukuran tasawuf ya. Susah loh Pak diterima. Wong bajunya ini harus betul-betul murni, tidak ada tanda tangan palsu. Nah Pak, loh ya loh Pak, absen palsu tidak ada di sini ya. Lalu di situ murni, bajunya harus murni yang halal semuanya. Seluruh makanan kita itu tidak ada yang kecampuran yang syubhat. Bapak diajak makan-makan berbuka bersama di suatu tempat. Siapa yang jamin kalau uang yang dipakai itu halal? Bapak lalu menyebut, Masya Allah, dermawan. Itu kondi. Ya. Kan ada orang itu yang dermawan tiba-tiba ketangkap KPK. Loh, iya tak Pak? Lah kalau Bapak ikut makan, gimana? Lalu Bapak pergunakan kekuatan itu untuk takbir. Tidak diterima loh Pak. Tapi Allah menjanjikan, saya itu menerima ibadahmu itu bukan karena cocoknya aturannya, enggak. Saya terima itu karena kemurahanku gitu loh Pak. Jadi Bapak itu jangan GR lah. Alhamdulillah. Enggak. Itu karena fadl Allah. Ya betahuna fadlan min Allah wa ridwan. Jadi fadl Allah itu begitu. Jadi kalau nggak ada kemurahan Allah Pak, puasa kita ini loh Pak. Ayo, di sini sudah berapa kali diterangkan di mimbar ini, di sini, siapa yang ngomong tidak baik selama Ramadan maka puasanya itu tidak batal, cuma nggak dapat pahala. Ayo, betul toh? Betul toh Pak? Nah Bapak selama Ramadan apa nggak pernah ngomong tidak baik? Ya toh? Bah, loh iya toh Pak. Kalau aturannya itu, tapi Allah tidak begitu. Aku ini akan memberikan bonus di luar perhitunganmu. Tak terima. Jadi Bapak Ibu jangan mikir diterima atau tidak. Ini bolak-balik orang bertanya gitu. Siapa yang bisa tahu soal diterima? Pokoknya yang penting aturannya lakukan. Soal diterima dan tidak itu fadlnya Allah, kemurahan Allah. Loh itu loh Pak, kemurahannya Allah. Ngaji kita. Oke. Bahkan ada statement dari Ibnu Athaillah ya, laula jamilu sitrihi, ayo ulangi saya, laula jamilu sitrihi, laula jamilu sitrihi, lam yakun amalan ahlan lil qabul. Nah, artinya itu andaikan Allah itu tidak menutupi sejumlah kekurangan dalam seluruh ibadah, tidak ada manusia yang ibadahnya diterima Allah. Tidak ada Pak. Lalu setan tidak pernah menyerah Pak. Ada saja. Imam kayak gini, seperti kita, saya kayak gini. Ini kadang-kadang yang terselip sedikit seret, yang itu tidak baik. Gitu ya. Tidak ada itu. Andaikan tidak
Allah tidak menutupi kekuranganmu, maka tidak ada ibadahmu yang diterima. Tetapi karena Allah menutupi kekuranganmu, maka diterima. Lanjut ini. Ini seorang teler rembo. Namanya nih ya ibadah Lailatul Qadar Pak semalam. Kemarin di UNER itu ya semalam suntuk rektor dan seluruh dekan, seluruh staf wajib. Gitu. Ya, oke. Lanjut Mas. Itu Mas. Yang simahum fi wujuhihim min athari sujud. Cukup. Di situ ada terjemahan di sini, nampak di wajah mereka tanda-tanda sujud. Paham loh? Di mana? Di dahi. Nanti ngono saya muster-muster kain sujud. Ini kanan-kanan no, ini. Wajah itu apa? Jangan salah paham loh Pak. Nabi Muhammad itu tidak ada sininya. Abu Bakar tidak ada. Ayo sama buka sejarah. Siapa yang ahli sejarah? Waktu itu belum ada Pak Suwono. Ada Mutu. Ya. Tidak ada kita. Lalu kemudian tidak terkena ini. Tidak bisa begitu. Coba sekarang. Bapak sholat. Baca wajah tu, ayo. Wajhiyah. Artinya ayo. Artinya aku hadapkan wajahku kepadamu. Ke kiblat toh. Jadi wajah kita menghadap kemana? Kalau wajah diartikan ke kiblat Pak, ya. Kalau diartikan wajah, ayo rukuk menghadap kemana? Rukuk menghadap kemana? Ya ke bumi, tidak ke Ka'bah ya. Sujud kemana? Ke tanah. Maka terjemahan aku hadapkan wajahku itu adalah aku hadapkan jiwa dan ragaku. Paham Mbak ya? Aku hadapkan wajahku kepadamu, ke kiblat. Loh ya nggak cocok lah, rukuk kan nggak ke kiblat, sujud nggak ke kiblat. Maka di sini nampak pada wajah mereka itu bukan wajahnya, tapi kepribadiannya itu loh Pak. Oh orang ini sedekah, pantas dia ini banyak sujud karena oh orang ini ngomongnya hati-hati orang ini, berarti orang ini banyak sujud. Loh gitu loh Pak. Oh orang ini tidak menyakiti istrinya, nampak dia orang sujud. Oh orang ini tidak menyakiti suaminya, oh ini orang sujud. Oh orang ini tawadhu, ini orang sujud. Jadi nampak pada tutur kata dan perilakunya itu nampak bahwa ini pantas dilakukan oleh orang-orang yang sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Oke, lalu di sini diterangkan terus Mas. Mathaluhum. Dzalika mathaluhum fit Tawrati wa mathaluhum fil Injil. Wa mathaluhum fil Injil kasar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, jadi ayat ini memang ayat ini rangkaian tentang Fathu Makkah ya. Fathu Makkah, maka kemudian ayat ini disebut dengan surat Al-Fatah. Cuma di sini dikatakan perkembangan Islam itu nanti seperti orang yang menanam, yang tanaman itu kemudian beranak pinak begitu cepat sampai seluruh ahli pertanian itu kagum. Nah, sekarang kayak gini loh Pak. Ya Allah, ini masjid ini tidak muat. Orang
tak sedekah itu takjil gitu Pak, ya Allah, luar biasa tuh. Tapi alhamdulillah lah, jasanya Pak Wahyu ini, kepala Bulog dulu itu walaupun beras mahal itu sampai sekarang tidak ada takjil batal gara-gara kurangan beras. Ini hebat lah Pak Wahyu. Dulu padahal ini kalau masih jabat beras mesti harganya turun. Ya, itu ya Pak. Jadi perkembangannya gini, Islam luar biasa. Belum lagi di Eropa, belum lagi di Amerika, luar biasa persis ayat ini. Nah, kita tidak tahu apakah nanti itu dengan Ramadan, karena Fathu Makkah itu terjadi 17 Ramadan, Pak. Fathu Makkah itu 17 Ramadan. Terjadinya itu 17 Ramadan. Nah, apakah nanti Palestina itu merdeka itu bisa dimulai dari tanda-tanda Ramadan ini. Sekarang Amerika sudah abstain, ya kan? Abstain, sudah tidak memihak lagi kepada Israel. Sekarang ini Biden marah karena World Central Kitchen itu 7 orang kemanusiaan memberi makan orang yang hampir mati itu Pak, 7 orang itu dibom sama Israel, 7 meninggal semuanya. Ini seluruh dunia Pak hari ini marah kepada Israel karena orang yang, dan itu kebangsaan orang Amerika dan Kanada itu datang itu untuk membawa makanan, nyuapi yang mau mati-mati itu. Lah kok kena bom? Israel itu memang tidak muslim Pak, yang begini itu tidak muslim Pak. Kita tidak punya Pak dana untuk sampai di situ Pak. Kita zikir kuat aja. Nah itu Pak. Wallahu a'lam. Ini gejala apa? Kita doakan saja. Baik, selesai. Sekarang yang berikutnya ini. Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu sudah enggak saya kalau Bapak sudah hafal lagi pahalanya 83, saya enggak bicara itu. Yang perolehan yang diraih yang paling utama selama Lailatul Qadar itu apa? Ayo Mas, tidak ngantuk Mas. Inna anzalna diwaca Mas. Kapan mana kok? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Tolong diulang 3 kali lagi Mas. Salamun ya khataman. 3 kali dengan lagu yang berbeda. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Salam itu Pak. Jadi ujung dari Lailatul Qadar itu adalah salam. Salam. Apa artinya salam? Apa salam? Selamat, damai, legowo, ikhlas, tidak mengeluh, optimis, new energy, ada energi baru, asalnya malas jadi giat. Itu loh Pak, salam. Nah salam itu diulang dalam Al-Quran itu 42 kali ya. 1 menyebut nama Allah yang Maha Salam, memberi selamatan, dan 1 itu kedamaian. Baik. Jadi Lailatul Qadar itu ujungnya apa? Ujungnya adalah
Orang yang asalnya itu mengeluh menjadi senang terus, yang asalnya itu marah kepada orang, tidak bisa memaafkan, itu bisa memaafkan. Bapak sudah bisa memaafkan semua orang? Kalau enggak berarti Lailatul Qadar gagal. Loh, benar lah Pak. Salam itu damai. Orang enggak bisa memaafkan itu kan enggak bisa damai Pak. Ayo, Bapak sudah memaafkan semua orang? Ayo, ngomongin banget. Ayo. Sungguh. Bu. Sudah bisa memaafkan? Kalau tidak bisa memaafkan berarti Lailatul Qadar kita enggak berhasil 100%, Pak. Salam itu di situ, Pak. Lah kalau orang itu masih hatinya sakit hati dengan orang, surga itu bukan tempat ecek-ecek, Pak. Apa pantas dimasuki oleh orang-orang yang seperti ini? Apa pantas surga itu dimasuki orang yang punya dendam? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Jangan nunggu hari raya lah memaafkan. Lailatul Qadar ini ya. Itu salah. Oke. Nah, salam di dalam Lailatul Qadar ini adalah puncak dari permintaan salam kita. Bapak tidak sadar, Ibu tidak sadar. Saya sendiri baru sadar mengaitkan sholat kita dengan Lailatul Qadar itu. Nabi itu mengajarkan, setiap kamu selesai sholat, mintalah kamu rasa damai selamat dunia akhirat. Allahumma antas salam. Ayo. Allahumma antas salam. Wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian hati. Wa minkas salam. Hanya kepadamu aku minta semua itu. Assalam. Wa ilaika ya'udus salam. Wahai Allah, aku ingin kembali kepadamu dalam keadaan hati yang assalam. Wa hayyina rabbana bisalam. Maka hidupkan kami dengan assalam. Wa adkhilnal jannata darussalam. Ya, masukkan kami ke dalam surga, puncak dari seluruh assalam. Ini salam itu di situ. Nah, salam yang kita minta selama sholat itu topnya assalam Lailatul Qadar tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tentang itu. Sudah saya terangkan semua itu di file-file ini. Sekarang masih ada waktu ini, Pak. Saya ingin berbicara tentang ini, Pak, etika tentang berhari raya. Kalau Idul Fitri kan sudah saya jelaskan, Pak. Idul Fitri takbirnya rakaat pertama berapa? 7. Rakaat kedua 5. Kalau untuk khutbah itu bukan harus, tapi lazimnya biasanya saja, tidak harus ya. Itu takbirnya 9. Khutbah kedua 7. Jadi Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Itu enggak, itu khutbah ya. Baik. Lalu Bapak Ibu jangan lupa kalau berangkat ke sholat Idul Fitri itu aja ngobrol. Ya apa? Lontongnya wis siap. Lah aja ngono. Jangan, Pak. Sampeyan harus malu. Di kanan kiri Bapak itu malaikat semua loh. Takbir. Allahu Akbar, Allah. Takbir. Jalan. Kemudian pulang jangan lewat yang dilewati tadi. Ya toh? Jangan dilewati tadi. Bapak di mana? Lewat mana biasanya? Oke. Kalau balik lewat mana? Nah, sana.
lewat terus iya, tapi tidak pakai takbir. Dia pakai takbir. Lewat depan rumahnya Pak Wahyu langsung dapat. Terlalu pendek Pak Wahyu sana loh Pak. Wah, kurang. Loh, betul ini Pak, ini mau hadis. Katanya hidup secara sunnah. Ya ini. Iya. Oke. Sekarang saya ini Pak ya. Nanti setelah Idul Fitri ada puasa apa? Syawal. Ada puasa Syawal. Oke, Syawal. Syawal itu diberi pahala berapa? Sama dengan puasa setahun. Oke. Nanti Bapak saya tunjukkan. Di dalam Quran itu ada kata-kata seluruh kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Paham? 10. Oke. Satu Ramadan apa itu 10 ya. Kalau satu hari 1 bulan. Jadi hitungannya gini Pak ya. Kenapa dihitung 10? Dihitung setahun. Kenapa dihitung setahun? Itu karena nanti ada hitungannya. Nanti saya jelaskan di tempat ini. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan tentang pedoman lebaran Pak ya. Saat ini ada 10 etika lebaran. 1, sebelum berangkat pastikan rumah Anda aman dan dari kriminal dan musibah. Listrik-listrik itu dicopoti itu Pak ya. Itu kemudian pintu-pintu jangan lupa, dan jangan lupa titip kepada Allah dan Pak Satpam. Dititipkan. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Titip itu. 2, pilihlah waktu bertamu yang tepat. Waktunya itu Pak. Bapak datang jam 2 siang itu kan tidak cocok Bapak. Iya tak Pak? Durasi waktunya ya tepat. Ojo suwe-suwe dah Pak. Jangan lama-lama. Ucapan salam. Salam kemudian taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu ditambahi minal aidin wal faizin, mohon maaf itu tambah, silakan. Berikan waktu ini Pak, perhatikan ini Pak ya. Insyaallah. Berikan waktu lebih banyak kepada lawan bicara untuk bicara. Paham Pak? Ajukan pertanyaan atau pancingan agar ia puas berbicara. Pak, halo Bu. Kita ini kadang-kadang yang mendominasi pembicaraan siapa? Tidak boleh. Harus orang kita itu memberikan porsi itu yang lebih banyak. Jangan dikira loh Pak, kalau kita cerita itu yang kudu ya seneng ngrungokno loh Pak. Loh. Iya toh Pak. Lah kalau orang itu sudah jemu mendengarkan kita kan berarti menyiksa. Tidak cocok. Agar ia puas berbicara, dengarkan dengan antusias, sungguh-sungguh, pandang matanya sambil tuh. Jangan bercerita tentang diri dan keluarga Anda. Jangan. Kalau ditanya, ya jawablah yang singkat. Alhamdulillah Pak, saya ini. Lah wong gak ditanya gak apa Pak gini. Alhamdulillah anak saya sudah menikah semua. Loh Pak, mohon maaf. Kalau yang di depan Bapak itu anaknya belum menikah, gimana perasaannya? Paham maksud saya ini Pak? Loh, cara gini-gini ini yang menandakan kita itu orang sujud, pinter menghargai. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya ini dikaruniai anak. Loh, kalau yang di depannya Bapak punya anak, ini anak saya alhamdulillah berhasil semua, yang ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kalau yang kita depannya itu keluarganya ada yang belum kerja. Bapak nggak kepikir begini nih. Terus cerita, alhamdulillah ini yang satu, alhamdulillah ini kemarin ya dapat ini lagi. Pokoknya dikurangi. Justru kita memancing Pak. Gimana kabarnya adik-adik Pak? Nah, dia ngomong, enggak apa-apa. Oh gitu. Dulu katanya sakit Pak. Sudah sembuh ya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Cucunya gimana? Alhamdulillah cucu. Lah, kan kita yang ngomong loh Pak. Pokoknya berikan dia itu porsi bicara, jangan kita. Jadi kita tidak paham Pak. Mohon maaf aja Pak. Di kantor itu ada orang yang bercerita soal sedihnya ngatur uang untuk SPP anaknya dan untuk macam-macamnya. Anak saya ini ngurus biaya anak-anak saya butuh susah itu. Cerita gini Pak. Cerita tentang apa? Susah toh? Cerita susah toh? Tentang apa? Tentang apa? Biaya anaknya toh? Loh. Bapak enggak tahu Pak. Yang di depan tuh enggak punya anak dan dia berkata, "Justru itu yang tak galai seni hidup sing koyo ngono ku." Ya Pak. Aku ya kepengen mengalami seni hidup ngatur duit untuk biaya anak itu. Aku kepengen gitu itu. Kita ini seringkali berbicara yang lupa bahwa efeknya apa. Oke. Bawalah oleh-oleh meskipun sederhana, semata-mata untuk tanda kasih dan keakraban. Nggak harus banyak tuh Pak oleh-oleh itu. Kalau di luar negeri kan hanya kadang-kadang bawa coklat satu tok. Akhirnya ini saya mencacat begini Pak. Aduh ini, bawa coklat cici. Gitu. Lambe ini gitu. Lailatul Qadar opo gitu. Itu loh Pak. Hanya kadang-kadang bunga saja. Nah, wong kene timbang bunga gantiin duit ae. Ono ae, Pak. Yang penting tanda kasih. Saya ini kemarin diantar parcel oleh Al-Radul Jannah sama uang. Saya senang sekali. Saya tidak melihat nominalnya. Ini manajemen masjid yang benar. Bukan nominalnya, Pak. Saya bisa beli itu. Saya punya uang, tapi saya senangnya berarti ingat saya. Itu saja saya. Ini tali asih, itu tanda kasih aja. Jangan dikira kita memberi orang itu butuh, tidak mesti Pak. Ini tanda. Alhamdulillah. Kemarin saya itu telepon aja orang-orang di luar negeri itu. Masya Allah, terima kasih bro. Saya senang bro masih ingat saya. Didoakan, cobalah. Gitu. Ini teruskan manajemen kayak gitu. Bukan nominalnya. Bukan nominalnya, tetapi apa? Ya. Dan tidak banyak Pak masjid yang begitu. Tidak banyak masjid yang begitu, tidak ada. Jangan memperlakukan mubalek kayak tukang becak Pak. Atau kodok disangoni, kodok ini kan tukang becak kan. Loh, iya Pak, saya ini bicara. Ojo kaya wong becak mari mancal kayak imam, tidak begitu. Ini manusia dihargai. Jadi penghargaan apa? Ya antara lain yang ngono-ngono ku mau disopo, dijak ngomong, di ini itu. Ya, kemudian nikmatilah hidangan yang ada dan ambillah secukupnya. Jangan membawa pulang hidangan. Sak toples. Kecuali dipersilakan. Enak menghina ini kesukaannya istri saya. Saged kula begawa niku ngawur. Masih bojoku ya seneng ta. Jangan sekali-kali mengkritik hidangan dengan bahasa sehalus apapun. Jangan mengkritik hidangan sehalus kata-kata sesopan apapun. Nuwun sewu, nuwun duka, gak ngono pokoknya jok kritik. Hindari bertamu dalam keadaan lapar. Jika sedang berpuasa sunnah, Anda boleh membatalkannya atau tetap berpuasa asalkan meminta izin tuan rumah sebelum datang. Gini loh Pak ya. Jangan sampai ketika disuguhkan, disiapkan lalu maaf saya puasa. Itu menyakitkan.
sok-sok ora. Lho ya Pak ya. Aku padahal gak turu, aku wingi nang pasar, entek pasar aku rono jeketek poso. Lah bungkus ae. Nah, gimana solusinya? Bunda, besok saya ke sana, tapi kami sedang berpuasa. Mohon maaf, jangan disiapkan apa-apa. Kami disambut dengan senyum dan doa. Saya sudah senang. Kami sedang berpuasa. Enak toh? Jangan disangoni. Ya bener ya. Pak ya. Itu caranya. Nah kalau kita puasa Syawal, lalu gara-gara puasa sunnah kemudian kita tidak boleh kedatangan tamu. Ada tamu datang, mau kita, saya boleh tidak saya menyiapkan makanan? Tapi kami sekeluarga lagi berpuasa, boleh enggak? Ya jangan Pak, ya berarti jangan puasa. Tapi kalau betul apa? Enggak apa-apa. Biasa-biasa mawon Pak, kita masakkan. Tapi kalau janganlah Pak, masa saya ke sana, ya berarti jangan puasa. Hablum minallah itu enggak main-main Pak. Hablum minannas itu jangan main-main. Terawih Bapak itu loh, semuanya puasa Bapak itu tidak diterima kalau belum zakat fitrah. Paham Pak? Artinya hablum minallah itu urusannya dengan Allah itu untuk diterimanya itu ada kaitannya dengan toto kromo, dengan hablum minannas ini. Diteruskan Pak? Baik durung iki sik papat, sing 6 tahun ngarep. Ya. Ya itu tadi Pak, hindari bertamu dalam keadaan lapar. Ini memang tidak baik. Wis lapar teko ternyata gak dikei mangan. Ayo ngomong iki piye? Wis tak jaga-jaga nore. Ape metu nang warung kok sanganane, itu Pak ya. Ya enak. Nah, kecuali tuan rumah telah menginformasikan kesiapan hidangan. Kalau sudah diberitahu, Pak tolong jangan menyiapkan makanan, saya akan ke sana. Bapak kesini, saya sudah menyiapkan hidangan, Pak jangan makan loh Pak ya. Nah, boleh berlapar-lapar. Justru itu disunahkan lapar supaya kelihatan lahap. Hindari topik yang berat dan sensitif. Kemarin jadi milih siapa? Prabowo apa? Jangan. Uriyo ayo kok ngomong apa? Jangan berbicara soal anak dan sebagainya. Hal itu bisa menyinggung perasaan orang. Hindari juga bercerita tentang kesuksesan dan seterusnya tadi saya sebut. Jagalah kebersihan, kerapian dan kebersihan selama bertamu. Bertamu Pak, anak itu mau kolam renang diceguri Pak. Ya dicoba anak itu mau Pak ya. Mainan apa? Aksesoris dibantingi kabeh. Jangan dicoba digendong ya Pak, nanti dia dampingi lah Pak ya kebersihan rumah. Bapak pernah enggak ketemuan orang kemudian ini sore majo kecer kabeh? Pernah Bu? Pernah? Terus hati sampean piye? Loh, makanya kalau enggak enak ya jangan dilakukan toh. Dalam acara reuni hindari hal-hal yang menimbulkan minder atau ketidaknyamanan teman. Mohon maaf Pak ya, saya ini profesor. Bagi saya profesor itu apa sih? Bagi saya. Tapi bagi teman-teman yang sekelas dengan saya Pak, loh, saya setuju Pak. Lah kalau saya nggak mendekati, nggak ngerangkul, tak sopo, minder Pak. Direktur PLN, wah koncone sih dodol kacang godhog ya. Pani tak ngejak ngomong ini. Ini gak jenengan sing proaktif. Ya Pak. Itu jangan jadi hindari hal-hal yang membuat minder atau mungkin kecemburuan pasangan Anda juga cemburu. Tinggalkan semua atribut Anda. Sekalipun Anda itu orang top, kalau sudah kumpul reuni itu posisikan Anda itu adalah sederajat. Maka jangan kaget kalau Anda nanti dipanggil dengan panggilan waktu di SD.
Paham tuh Pak? Dul, ya apa dul? Iki wakil presiden cundul. Lho aja ora ati ngono. Tanggalkan semua atribut semua. Paham tuh Pak? Ini ada anak ITS itu Pak. Itu sejak dulu sampai sekarang nek nyeluk koncone ku tikus. Saya sampai ngomong, gak oleh, haram loh nyeluk tikus itu. Loh, tapi arek seneng ya Pak. Ya wis ning ngono. Karena itu panggilan hostnya. Lah ini waktu jadi dia itu orang penting Pak ya. Ketua DPR namanya terus. Ya bagus, kabari Gus. Lho aja lara ati. Ini resikonya sebuah reuni kumpul. Maka suasana masa lalu itu dihidupkan di situ. Ojo lara ati terus. Kurang ajar hari ini. Awak-awakan koyo ngene. Pengawal puasa menikah. Celuk tikus mau ambil apa? Enggak boleh gitu. Tanggalkan. Nah. Sudah Pak, berhias dan berbusana dengan sederhana. Dengan tetap mempertahankan kepantasan dan bau badan. Pak ini bau badan Pak, Bu, bau badan. Yang tahu bau badan kita itu siapa? Hah? Orang lain. Kita nggak tahu Pak. Abab, apa ini Pak? Bau mulut itu loh Pak. Itu yang tahu orang lain Pak. Iya betul enggak? Manusia itu kan subjektif Pak ya. Manusia itu subjektif. Nah, ya Allah. Saya itu kapan hari sholat di satu tempat tuh, saya betul-betul terganggu, tapi ya saya enggak apa-apa. Bau ketiaknya orang di sebelah saya itu luar biasa. Bau mulutnya ini, mari mangan botok kayak wong ya. Gelegeken pisan. Ini gila. Sempurna. Iya betul Pak, ini dikirim Allah ke tempat desa saya. Ini ya makhluknya Gusti Allah. Tidak boleh saya benci, tidak boleh. Ya ini memang dikirim Allah di sebelah saya untuk nguji khusyuk apa enggak. Nah kalau saya masih bau berarti kan tidak khusyuk Pak. Tapi ojo datang untuk menguji orang. Bau badan. Jangan membawa hal-hal yang kelihatannya itu, yang membuat kecemburuan, membuat sedih Pak. Kalau dalam reuni itu, makanya saya dalam reuni itu Pak ya, kalau orang kita panggil alumni kita yang sangat berprestasi sekarang menjadi direktur di BUMN yang terbaik, maju sambutan. Ini juga sekarang menjadi orang yang punya 15 perusahaan, maju. Perhatikan Pak, saya tanya sekarang, di situ ada alumni yang seangkatan dengan Bapak. Dia itu belum kerja, dia hanya ngajar ngaji tanpa ada yang bayar, Pak, di situ. Lalu dia kenapa enggak kerja kemana-mana? Aku pengen gendong emakku sampai wafatnya. Coba, mosok ini enggak prestasi Pak? Paham Pak? Mosok ukuran prestasi itu ukuran jabatan? Masa ukuran prestasi itu kekayaan? Lah kalau ada orang mengorbankan egonya demi Al-Qur'an, ngajar ngaji, sarungnya gak ono sing ngekeki sing mesti rata-rata sing luntur tidak dijamin. Mestinya sing apik kan dijamin tidak luntur. Nyata Pak ya? Iku luntur tidak dijamin. Digawe wong roti mereknya ini ternyata tak dipikir roti, ternyata dari ini rempeyek. Kan kebohongan publik. Masih itu Pak, Masya Allah Pak, orang kayak gitu tuh banyak Pak. Saya ini pernah di Bojonegoro, saking ingin menghormati saya, itu masjidnya itu Pak, masjid dan madrasahnya itu dianyam jari sarung di atasnya itu, supaya saya terhormat enggak melihat atapnya. Lalu di situ ada padi yang masih ditaleni Bapak. Itu numpuk di situ ini. Mbah, kangge napa mbah niku Mbah niku? Niki nggih diteri tiyang nek pun prihatin ngeten iki diteri tiyang saking anak-anak sing ngaji mriki niki setahun pisan. Niki pari di sawet mriki niki niku telo niki. Coba Pak.
Lho mosok ngene gak sukses, Pak? Lah kalau itu nanti diumumkan sukses-sukses, maka orang itu harus disebut sukses dalam hal politik ini, sukses dalam bakti kepada orang tua ini, sukses di dalam pengorbanan pada agama ini. Lalu dikai wilah-wilah sehingga kabeh ku sukses. Pernah nggak Bapak lihat di acara alumni terus begitu? Ngono gak adil tuh. Mari disanjung-sanjung ditangkap. Jika Anda tuan rumah, segera temuilah tamu. Maaf Bu, sekalipun sholat duha percepat. Ojo ngene, ono tamu terus karena ikut training sholat saya kamu sholatnya nggak boleh. Bapak tahu nggak sih orang bertamu itu Pak? Masya Allah Pak, ngumpulkan anak saja mau bertamu itu susahnya setengah mati loh Pak. Enggak toh Pak? Gelek dinone nih loh Pak. Engko mari oleh dinone pas baju apa? Iki mana Pak itu? Terus nggawa apa? Itu sibuknya setengah mati. Macetnya itu kena banjir ini 1 jam macet di jalan. Lalu datang Bapak tidak temui. Zalim. Lalatul qadar apa itu? Paham maksud saya itu? Hablum minan nas ini loh Pak. Temuilah tamu, berikan hidangan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan penyambutan yang mengesankan. Ketika tamu berpamit, berdirilah, berikan oleh-oleh yang memungkinkan dan antarkan sampai ke pintu gerbang dengan mengucapkan fi amanillah. Semuanya? Fi amanillah. Fi amanillah. Fi amanillah. Artinya mudah-mudahan perjalananmu tetap di dalam pelindungan Allah. Jawabnya Bapak apa? Amin itu egois Pak. Mudah-mudahan iya. Awakmu gak apa-apa, yang penting aku. Loh, paham toh Pak? Jawabnya wa iyyakum. Mudah-mudahan kamu yo yo. Paham toh Pak? Bapak kalau dapat ucapan jazakallah, mudah-mudahan Allah membawa apa itu? Membalas kamu dengan balasan yang banyak. Jawabannya apa? Wa iyyakum. Begitu, jangan amin. Amin, mudah-mudahan Allah membalas aku yang banyak soal awakmu urusanmu dhewe. Memang ya beda Pak, orang yang sering ikut pengajian dan tidak itu beda. Masya Allah, mohon maaf saya kok sampai bicara sampai 6.20. Saya tadi itu hampir tidak datang Pak. Tidak datang karena apa? Si ono tak ngrungokno pengajian ngene. Soalnya wis melek terus itu Pak. Apalagi sahurnya kan mesti top malam 27 itu. Menunya itu loh Pak. Menunya kan itu enak, ngombe enak itu terus. Tapi terus saya telepon Pak Ferdi, Pak Wono. Nggih Pak, tetap ya wis tak siap Pak berangkat. Saya mohon maaf kok sampai jam 6 kurang 20 lama karena ada beberapa hal yang memang sengaja saya sampaikan. Mohon maaf saya kalau ngomong saya itu menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian ya. Saya ngomong apa adanya saja demi kebaikan kita. Karena jenis Bapak itu kena enggak dijotos gak kroso Pak. Tipe Bapak Ibu itu kalau disindir-sindir gak iso mana, gak iso Pak. Itu kudu disodok. Cukup Pak ya? Enggak usah tanya jawab ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami mohon fadlmu, karuniamu ya Allah, kemurahanmu untuk menerima sholat kami, menerima puasa kami, menerima bacaan Quran kami, menerima sedekah kami, menerima sujud dan rukuk kami. Ya Allah, jadikan setiap nafas selama kami berpuasa ini kesembuhan untuk seluruh penyakit kami. Jadikan apa yang kami baca dalam Al-Quran, setiap hurufnya adalah sumber rezeki untuk kami dan anak-anak kami. Jadikan setiap lembar Al-Quran yang kami baca selama Ramadan ini
adalah lambang lembaran masa depan untuk kami dan anak-anak kami. Ya Allah, kami titipkan kepadamu akhlak dan imannya anak-anak kami. Kami titipkan kepadamu harta dan keselamatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.